ini kita memasuki minggu ke-6 dengan judul A Dash of Boldness. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan semua firman Tuhan yang kalian dengar. Hai kids, yeay! Come on! Adik-adik semua yang ada di rumah, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama tepuk tangan yuk. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih setia. Kasih setia Tuhan. Yo yo. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung kepadanya. Mazmur 34 ayat 8. Come on, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Yes. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Hai kids. Yeay. Oh, halo. Selamat datang di ICC iKids edisi MasterChef tentang ingredients. Sebentar ya, saya beresin dulu ini masakannya. Nah, kita akan masuk lagi ke ingredients yang akan menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya di mana ya? Saya tahu. Sebentar ya. Ya, sudah selesai. Hari ini kita akan masuk ke Kitab Lukas. Nah, ada apa di Kitab Lukas ya? Coba kita cari-cari. Itu dia. Halo Ibu. Hai, permisi anak muda. Sebentar ya Bu ya, saya lagi ini masih belum beres ini, sibuk dulu. Bentar. Aduh, saya ingin berbicara dengan Anda, ini penting. Nanti dulu, ini juga penting. Gimana sih? Aduh, kamu berhenti sebentar, dengarkan saya dulu. Dengarkan tentang apa nih? Ingredients? Ingredients apa nih? Dengarkan saya ya, saya hanya memiliki sedikit keberanian. Yaudah deh, kalau gitu. Itu mengubah hidup saya. Keberanian ya? Boleh. Coba cerita
Ibu cerita deh. Saya pengen dengar, pengen tahu nih. Nah, selama bertahun-tahun, saya sudah menderita penyakit yang sangat mengerikan. Saya ingin menemukan obatnya. Saya pergi ke sana sini ke semua dokter, tapi nggak ada yang bisa nyembuhin. Kemudian, waktu saya tahu Yesus datang, saya berpikir saya harus bisa menyentuh ujung bajunya supaya saya bisa sembuh. Wah, ini berani banget sih Ibu. Iya, karena dia adalah anak Allah. Ketika Yesus tiba di kota, saya lalu pergi melihat dia. Saya berusaha sekuat tenaga untuk melewati kerumunan orang-orang itu. Luar biasa. Saya mengulurkan tangan saya untuk meraih pakaiannya. Dan berani seketika itu juga saya sembuh loh. Masa? Betul. Wah, hebat ya. Ibu, luar biasa, berani banget. Iya, terus Yesus tahu juga apa yang sedang terjadi. Terus dia berhenti untuk melihat saya. Saya memberitahu dia apa yang sedang terjadi. Dan dia juga memberitahu saya bahwa iman saya yang telah menyembuhkan saya. Jadi kayaknya saya dapat sesuatu nih. Hari ini kan saya juga lagi cari bumbu nih yang menyenangkan hati Tuhan. Kebetulan bumbunya itu yang lagi saya cari-cari itu yaitu, Ibu, keberanian. Betul. Gitu, Sedikit adik-adik. keberanian. Kalau gitu, saya harus terima kasih dong sama kamu. Kan soalnya saya tuh sedang mencari bumbu yang menyenangkan hati Tuhan dan salah satunya itu keberanian. Kalau gitu, tos dulu, Bu. Loh, kok hilang? Wah, kemana sih, Ibu? Siap. Kok di belakang? Sudah, Gimana sih? kamu bisa balik lagi ke pekerjaanmu ya. Udah, saya kan sudah selesai. Saya udah ketemu bumbunya, Ibu. Keberanian. Oh iya, betul. Terima kasih kamu sudah mengerti. Nah, adik-adik. Jadi, hari ini kita belajar bumbu tentang keberanian. Yaitu bumbu yang kau dapatkan dan kejar, raih Tuhan Yesus tentunya. Ya, kita belajar dari Ibu itu ya. Kalau gitu Bu, sampai jumpa lagi ya. Nanti kita masak bareng-bareng deh. Bumbu dengan bumbu keberanian, oke? Nah, kalau gitu, bumbu apa lagi ya kira-kira ya minggu depannya? Saya juga pengen tahu nih masakan-masakan yang membuat kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Oke, kalau gitu ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Halo adik-adik semua, hari ini kita mau belajar satu lagu baru. Judulnya Aku Percaya Ada Mujizat. Yuk kita sama-sama siapin hati kita. Kita mau bernyanyi, kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan kita sanggup melakukan segalanya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yuk adik-adik semua, kita mau nyanyiin lagu ini sekali lagi. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
Oke kids, Kak Andri seneng banget hari ini. Nanti kalian bisa ketemu Chef Olive yang akan berbagi cerita Alkitab buat kalian. Ya, nah sekarang giliran Kak Andris mau cerita Alkitab buat kalian. Oke, jadi cerita hari ini dan dengan tema Ingredient of Godly Life. Dalam tema kali ini kita akan mencari tahu bahan-bahan apa saja yang diperlukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Minggu lalu kita menemukan bahan yang kelima yaitu a spoonful of confidence. Kita harus memiliki hikmat di dalam hidup kita. Nah, minggu ini nih kita akan belajar dari bahan keenam yang kita perlukan yaitu agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada yang tahu apakah bahan yang kelima? Coba Kak Andris mau denger nih. Kurang keras. Coba. Oh iya, betul. A dash of boldness atau sedikit keberanian. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus memiliki keberanian di dalam hidup kita. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 34 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Sekali lagi ya, Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hari ini kita tidak akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari Lukas 8 ayat 40-48. Yaitu ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan. Begini ceritanya adik-adik. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kemudian ketika Yesus lewat di situ, ia maju mendekati Yesus. Kemudian ia menjamah jumbai jubah Yesus dari belakang. Dan seketika itu juga terjadi mukjizat. Wanita itu sembuh. Pendarahannya berhenti. Haleluya adik-adik. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Lalu ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar. Tersungkur di depan Yesus dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah jubah Yesus dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus pada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Haleluya! Adik-adik, perempuan itu mengalami mukjizat yang luar biasa. Ia sembuh dari penyakitnya yang sudah 12 tahun. Bayangkan adik-adik. Dan itu tidak dapat disembuhkan. Mukjizat itu dapat terjadi karena ia berani datang kepada Yesus dan menyentuh jubahnya. Kita juga harus menjadi berani seperti perempuan itu adik-adik. Jika ada doa kita yang belum dijawab atau saat kita membutuhkan mukjizat, kita harus berani datang kepada Tuhan dan berdoa dengan penuh keimanan dan keyakinan. Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Kuncinya adalah kita harus memiliki sedikit keberanian di dalam hidup kita supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Amin adik-adik? Amin dong. Oke adik-adik, Chef Andris pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. iKids. Yeay! Adik-adik, Chef Olive mau tanya, siapa coba yang suka makanan pedas? Wah, ada yang suka ternyata. Kalau kita tambahin sedikit aja, ternyata semakin mantap loh adik-adik. Tapi untuk mencoba rasa pedas dibutuhkan keberanian. Tidak semua orang berani untuk mencoba makanan yang pedas. Nah, seperti dalam bahan kita hari ini. Ada yang ingat gak? Bahan kita hari ini apa ya adik-adik? Ya betul, a dash of boldness atau sedikit keberanian. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki keberanian di dalam hidup kita.
Keberanian seperti apa ya adik-adik? Apa kita harus berani berantem sama orang lain gitu? Apa kita jadi berani berbohong atau mencuri? Apa kita jadi berani melakukan hal yang tidak baik? Tentu bukan berani yang seperti itu adik-adik. Seperti hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus berani untuk datang kepada Tuhan untuk berdoa. Ketika kita sedang dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Seperti dalam cerita Alkitab kita hari ini. Ada seorang wanita yang sedang pendarahan 12 tahun dan tidak sembuh-sembuh. Ia sangat membutuhkan pertolongan. Semua cara sudah dicoba. Semua dokter sudah didatangi, tetapi ia tidak sembuh-sembuh. Hingga akhirnya ia berjumpa dengan Yesus. Dan dengan penuh keberanian, ia melewati orang-orang banyak yang mengikuti Yesus untuk dapat memegang jubah Yesus. Dan mujizat pun terjadi. Seketika itu, ia menjadi sembuh adik-adik. Haleluya! Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, iman wanita itu yang menyembuhkan dia. Iman yang membuat ia berani untuk melangkah dan datang kepada Yesus. Ia tahu kalau Tuhan Yesus itu berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit. Dan Tuhan Yesus pasti menyembuhkan dia. Maka ia menjadi berani untuk datang kepada Yesus dan memegang jubahnya. Hari ini kita belajar ada 2 rahasia supaya kita dapat memiliki keberanian di dalam hidup kita. Yang pertama adik-adik, always put your trust in Jesus. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang tidak dianggap dan tidak disukai oleh orang lain. Maka kita dapat selalu datang pada Yesus, dan Tuhan Yesus pasti dan selalu menerima kita. Sehingga kita dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan, kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa, Ia sanggup melakukan mujizat, dan Ia mengasihi kita semua. Sehingga ketika kita berdoa kepadanya, Ia mendengarkan doa kita, dan Ia pasti bekerja dan menolong kita. Kita dapat selalu percaya kepada Yesus adik-adik. Yang kedua, transform your faith into action. Adik-adik, kita semua percaya kalau Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup menolong kita. Itu adalah iman kita. Tapi tidak cukup sampai di situ adik-adik. Kita harus mengubah iman kita menjadi action. Kita harus berani datang kepada Tuhan Yesus dalam doa dengan penuh iman dan kepercayaan. Dengan cara itu, Tuhan Yesus dapat menjawab doa kita dan menunjukkan kuasa-Nya dalam hidup kita. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita untuk datang mendekat kepadanya, menyerahkan segala ketakutan kita dan kekhawatiran kita kepadanya. Di saat kita berani untuk datang dan berdoa, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, juga siap untuk menjawab doa kita. Dengan datang dan berdoa kepadanya, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Akan dibangun semakin hari semakin kuat. Tuhan Yesus sendiri berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang jauh, tetapi Ia dekat dengan kita. Ia sangat mengasihi kita. Maka
kita harus memiliki keberanian untuk datang dan berdoa kepadanya. Ia akan mendengar doa kita dan Ia akan memberikan kita hadiah atas keberanian kita. Amin. Ayo kita berdoa adik-adik, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman yang telah kami dengarkan. Hari ini kami belajar untuk supaya mendekat kepadamu dikala kami sedang sulit. Berikan kami keberanian ya Tuhan, dikala kami sedang sedih ataupun ketika kami takut pada apapun. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, Chef Olive pamit. Sampai jumpa minggu depan. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.